Doma adalah salah satu iblis yang unik. Ia adalah salah satu dari kedua iblis Kizuki, kelompok iblis terkuat yang melayani Muzan Kibutsuji. Doma menduduki peringkat kedua di antara mereka, dikenal sebagai Upper Muntu atau iblis bulan atas kedua. Doma lahir pada abad ke-20 di keluarga yang kaya raya. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda keanehan dan kepekaan yang luar biasa. Doma memiliki sepasang mata berwarna pelangi yang membuat banyak orang percaya bahwa ia diberkati oleh para dewa. Karena hal ini, orang tuanya mendirikan sekte agama yang disebut Paradise Fight dan mengangkat Doma sebagai pemimpin spiritual meskipun usianya masih sangat muda. Pada usia ke-20 tahun, Doma bertemu dengan Muzan Kibutsuji yang tertarik pada bakat alaminya dan potensi yang dimilikinya. Muzan memberikan Doma darahnya yang akhirnya mengubahnya menjadi iblis. Sebagai iblis, Doma mempertahankan posisinya sebagai pemimpin sekte, tetapi dengan tujuan yang lebih gelap, memakan para pengikutnya untuk terus memperkuat dirinya sendiri. Sebagai Upper Muntu, Doma memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan es yang memungkinkannya untuk menciptakan dan mengendalikan es dalam berbagai bentuk. Kemampuan ini sangat mematikan dan sulit dihadapi oleh para pemburu iblis. Doma juga memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat, membuatnya hampir tak terkalahkan dalam pertarungan. Doma memiliki kemampuan darah iblis yang sangat mematikan. Berikut adalah teknik-teknik darah iblis yang digunakan oleh Doma. Yang pertama, Kori no Hasu. Doma menciptakan bunga lotus es yang sangat tajam. Teknik ini bisa digunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh dan menciptakan jebakan es di sekitar area pertarungan. Yang kedua, Hakugi no Mikotachi. Doma menciptakan patung es berbentuk wanita yang sangat indah. Patung-patung ini dapat menyerang musuh dengan serangan es yang tajam dan mematikan. Selain itu, mereka juga bisa digunakan untuk pertahanan dengan menciptakan penghalang es. Yang ketiga, Itetsuku Kiri. Doma mengeluarkan kabut es dari mulutnya yang membekukan segala sesuatu yang disentuhnya. Teknik ini sangat efektif untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan musuh. Yang keempat, Fuyu no Hyochu. Doma menciptakan pilar-pilar es besar yang bisa digunakan untuk menyerang musuh dari berbagai arah. Pilar-pilar ini sangat kuat dan sulit untuk dihancurkan, memberikan keuntungan strategis dalam pertempuran. Yang kelima, Hasu no Tsuru. Teknik ini melibatkan Doma menciptakan sulur-sulur es yang berbentuk seperti bunga teratai. Sulur-sulur ini biasanya digerakkan dengan cepat dan mengejar musuh, menjebak mereka atau menyerang dengan duri-duri es tajam. Yang keenam, Muhyo Suiren Bosatsu. Teknik paling kuat Doma, di mana ia menciptakan patung Buddha besar dari es. Patung ini sangat kuat dan mampu menyerang dengan kekuatan besar, menciptakan gelombang serangan es yang menghancurkan di sekitarnya. Yang ketujuh, Cryokinesis. Kemampuan dasar Doma untuk menciptakan dan mengendalikan es sesuai kehendaknya. Ia bisa membekukan objek atau area sekitarnya, menciptakan serangan es atau pertahanan es yang sangat fleksibel. Doma menggunakan kombinasi dari teknik-teknik ini untuk mengendalikan medan pertarungan, menjebak musuh, dan memberikan serangan mematikan. Keahliannya dalam menggunakan es membuatnya sangat sulit untuk dihadapi, karena musuh tidak hanya harus menghindari serangan langsung, tetapi juga jebakan dan penghalang es yang ia ciptakan. Kemampuan regenerasi Doma juga memungkinkannya untuk terus bertarung meskipun terluka parah, membuat pertarungan melawannya menjadi ujian ketahanan dan strategi bagi para pemburu iblis. Kombinasi dari kemampuan darah iblisnya dan kekuatan fisiknya menjadikannya salah satu lawan paling menakutkan. Doma dikenal memiliki kepribadian yang sangat tenang dan sopan, tetapi di balik sikap lembutnya itu, ia adalah makhluk yang benar-benar tanpa empati. Ia melihat manusianya sebagai makanan dan tidak merasakan emosi manusiawi seperti kesedihan atau kasih sayang. Pandangannya terhadap kehidupan orang lain membuatnya menjadi musuh yang sangat berbahaya. Hubungan Doma dengan Akaza sangatlah buruk karena keinginan Akaza untuk menjadi lebih kuat dan melampaui Doma yang memungkinkannya melampaui dirinya sendiri untuk menjadi Upper Muntu. Akaza memendam kebencian yang mendalam terhadap Doma. Doma yang apatis seperti dirinya menganggapnya sebagai sahabat karibnya, seolah-olah mengabaikan penghinaan yang dimiliki oleh Akaza. Kepribadiannya yang sangat riang dan ceria sangat kontras dengan sifat keras kepala dan agresif seperti Akaza. Selain itu, Doma terus-menerus meminta bawahannya untuk memakan wanita seperti dirinya karena ia percaya bahwa wanita memiliki nilai gizi yang lebih tinggi bagi para iblis daripada pria. Akaza dengan keras menolak untuk melakukannya dan Doma percaya bahwa inilah sebabnya ia melampauinya dalam hal kekuatan. Doma juga memiliki hubungan dengan Gyutaro dan Daki. Seperti yang diungkapkan Gyutaro di saat-saat terakhirnya, Doma adalah orang yang memulai transformasi mereka menjadi iblis setelah menemukan mereka di ambang kematian. Setelah itu, Ume atau Daki dibakar hidup-hidup dan Gyutaro ditebas dari belakang oleh seorang samurai. Samurai itu membawa tubuh Gyutaro yang terengah-engah terbakar ke seluruh distrik untuk meminta bantuan. Tetapi setelah menyadari bahwa orang-orang yang akan menawarkan bantuan kepada mereka tidak ada, ia pun pingsan karena kelelahan akibat luka-lukanya. Doma yang telah berkeliaran di distrik lampu merah untuk melahap wanita-wanita cantik di daerah itu menemukan saudara kandungnya tengah mati itu. Karena dianggap sebagai orang baik, dia menawarkan dirinya untuk memberikannya darahnya kepada kedua saudara itu dan memulai transformasi mereka menjadi iblis serta menantang mereka untuk menjadi cukup kuat dan menjadi seorang Upper Moon seperti dirinya dengan cara membuat dia terkesan. Sebuah tugas yang berhasil mereka lakukan. Seabad kemudian, setelah kematian mereka, Doma terbukti merasakan sejumlah tanggung jawab atas mereka. Ini terlihat saat
saat ia menawarkan diri untuk memutilasi dirinya sebagai hukuman atas kematian mereka kepada Muzan karena dialah yang pertama kali memperkenalkan mereka kepadanya. Itulah beberapa pembahasan tentang Doma. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe.